Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Makfira Muhammad dari kelas A Keperawatan dengan NIM C01422152. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses peredaran darah pada manusia. Jadi, ini adalah gambar proses peredaran darah pada manusia. Nah, perlu kita ketahui lebih dulu bahwa bagian tubuh manusia itu dibagi atas dua bagian kanan dan bagian kiri. Di sini juga terdapat perbedaan warna. Nah, yang warna biru ini dia mengandung lebih banyak karbon dioksida, sedangkan oksigennya sedikit. Nah, kalau yang warna merah itu berkebalikan, dia mengandung banyak oksigen, sedangkan karbon dioksidanya yang sedikit. Begitu juga dilihat dari letak jantung. Jadi dari letak jantung ke atas itu dinamakan superior, sedangkan dari jantung ke bawah itu dinamakan inferior. Dari paru-paru juga seperti itu, ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, kita masuk pada proses peredaran darahnya. Jadi proses peredaran darah itu dimulai dari ada yang namanya ventrikel kanan. Jadi dalam tubuh manusia itu ada yang namanya ventrikel karena dia berada pada bagian kanan, dinamakan ventrikel kanan. Nah, mulanya ventrikel kanan ini akan berkontraksi, yang kontraksi tersebut akan mengakibatkan darah dipompa ke paru-paru. Namun sebelum sampai di paru-paru, darah akan melewati katup yang namanya katup tricuspidalis. Nah, katup itu apa? Katup itu adalah pintu keluar masuknya darah. Jadi ketika darah dipompa, maka katup itu akan membuka. Nanti setelah selesai dipompa atau setelah darah itu diterima, katup tersebut akan menutup kembali. Nah, setelah itu darah akan melewati suatu pembuluh darah yang namanya adalah arteri pulmoner. Nah, arteri pulmoner itu apa? Arteri itu adalah pembuluh darah yang meninggalkan jantung, sedangkan pulmo itu adalah paru-paru. Jadi dapat diartikan bahwa arteri pulmoner adalah pembuluh darah yang meninggalkan jantung menuju ke paru-paru. Nah, sampai di paru-paru itu ada yang namanya kapiler paru-paru. Nah, di kapiler ini darah akan mengalami penyaringan atas gas-gas, nutrien maupun zat-zat kimia lainnya yang ada pada dalam darah tersebut. Nah, di dalam kapiler ini ada yang namanya alveoli. Jadi alveoli itu adalah tempat di pertukaran gas, zat maupun zat-zat kimia yang ada dalam darah itu. Nah, gas yang semula tadi itu mengandung banyak karbon dioksida itu bertukar menjadi banyak oksigen. Nah, dan juga kan tadi mengalami pertukaran zat kimia. Nah, sisa-sisa dari pertukaran zat itu dikeluarkan keluar tubuh menjadi keringat, feses, muntah, urin dan sebagainya. Nah, setelah darah itu berubah menjadi banyak mengandung oksigen, darah tersebut akan dibawa kembali ke ventrikel kiri oleh vena pulmoner atau pembuluh darah. Vena pulmoner itu apa? Vena pulmoner itu, vena itu adalah pembuluh darah yang menuju jantung dan pulmo itu adalah paru-paru, yang seperti saya jelaskan tadi bahwa pulmo itu adalah paru-paru. Nah, jadi vena pulmoner itu adalah pembuluh darah yang menuju jantung dari paru-paru. Darah tersebut akan dibawa oleh vena pulmoner ke ventrikel kiri, namun sebelum itu diterima dulu oleh atrium kiri. Jadi jika tadi ventrikel itu fungsinya memompa, maka sekarang atrium itu fungsinya menerima. Sekarang atrium itu berfungsi menerima. Oke, jadi setelah darah diterima oleh atrium kiri, maka darah tersebut akan dibawa kembali ke jantung atau dibawa ke ventrikel kiri. Nah, sampainya darah di ventrikel kiri, itu darah akan dialirkan ke berbagai kapiler tubuh. Nah, seperti yang di awal tadi, bagian tubuh itu kan dilihat dari letak jantung, ada bagian atas dan bagian bawah. Nah, begitupun juga dengan kapilernya. Ada kapiler bagian atas yang dimana itu letaknya ada di kepala, dada, dan tangan, sedangkan kapiler bagian bawah itu ada di abdomen atau perut dan juga kaki. Nah, kita mulai di bagian bawah dulu.
Jadi setelah darah dari ventrikel kiri diteruskan ke berbagai kapiler tubuh. Nah, darah tersebut dialirkan ke kapiler-kapiler melalui pembuluh darah arteri atau yang namanya aorta. Jadi aorta ini adalah pembuluh darah arteri terbesar. Nah, di aorta itu bercabang kembali ke arteriola, yang dimana itu arteriola itu adalah pembuluh arteri kecil. Nah, sebagaimana fungsi utamanya kapiler adalah menyaring gas-gas maupun zat-zat kimia yang ada dalam darah, itu berarti darah yang tadinya mengandung banyak oksigen itu terjadi penyaringan kembali atau disaring kembali menjadi banyak mengandung karbon dioksida, yang dimana darah tersebut setelah mengalami mengalami penyaringan dibawa kembali ke ventrikel kanan oleh vena cava inferior. Vena cava inferior itu apa? Itu pembuluh darah tubuh bagian bawah. Nah, sebelum sampai di ventrikel kanan, maka darah tersebut diterima lebih dulu oleh atrium kanan. Kemudian baru dibawa ke ventrikel kanan. Oke, kita beralih pada bagian atas. Tidak berbeda dari bagian bawah, bagian atas juga seperti itu. Jadi setelah darah dialirkan ke seluruh kapiler-kapiler tubuh oleh aorta, maka darah tersebut terjadi penyaringan juga sama seperti pada bagian bawah. Nah, darah yang semulanya mengandung banyak oksigen ditukar menjadi banyak karbon dioksida, kemudian dibawa ke ventrikel kanan oleh vena cava superior. Jika tadi vena cava inferior, maka sekarang adalah vena cava superior. Namun diterima lebih dulu oleh atrium kanan, kemudian diteruskan ke ventrikel kanan. Oke, saya rasa cukup. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.